Woi, kita lanjutkan aja cerita Liontin Giok Naganya. Bab 156-160. Joseph menjadi semakin marah. Kamu monyet kuning kecil, berani menggonggong padaku. Hari ini aku akan memberitahumu betapa baiknya aku. Mengatakan ini, Joseph mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke Ye Chong. Lengan Joseph lebih tebal dari paha orang biasa, dan pukulan ini seperti palu besar. Persetan, Ye Chong mengutuk, mengulurkan tangan dan mengetuk bahu Joseph. Retak, Joseph terlempar ke belakang beberapa langkah oleh Ye Chong, dan menabrak meja makan. Steak dengan selai berserakan di sekujur tubuhnya, dan lengannya langsung terkilir. Kemudian, dia menjerit, "Ayo pergi." Ye Chong membawa Tang Chun pergi sambil tersenyum. "Apakah dia baik-baik saja?" Tang Chun bertanya. "Hei, tidak ada yang serius. Hanya lengan yang terkilir. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghubungkannya kecuali aku." Ye Chong tertawa, membual, kata Tang Chun. "Ini tidak menyombongkan diri. Ye tua, kita menggunakan metode patah tulang yang telah lama hilang. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, kecuali aku bergerak." Kata Ye Chong, sangat kuat, tentu saja. Lengannya tidak dapat disambungkan kembali, dan dia akan menahan rasa sakit karena dislokasi setiap hari. Dalam waktu setengah tahun, lengannya akan layu dan menyusut, berubah menjadi tangan yang panjang dan pendek. Kamu Chong tertawa, bukankah ini sedikit kejam? Kata Tang Chun, "Hei, siapa yang memintanya untuk memarahi bos wanita kita? Ini untuk memberinya pelajaran." Kata Ye Chong sambil tersenyum. Tang Chun cukup bangga. "HMPH, saya akan mengatakan sesuatu yang baik, tapi saya pikir Anda sebaiknya mengambilnya untuknya. Jangan khawatir, biarkan dia merasa lebih baik selama beberapa hari." Ye Chong tertawa. Cuaca di paruh pertama bulan September masih sangat panas. Ye Yuan pergi ke perguruan tinggi. Dia diterima di Universitas Utama di Luzhu setelah lulus SMA. Tetapi kemudian Li Sujuan sakit parah, dan semua uang keluarga digunakan untuk berobat ke dokter untuk Li Sujuan. Saat itu, Ye Yuan sudah memutuskan untuk tidak kuliah dan mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Tapi setelah Ye Chong kembali, dia menyembuhkan penyakit Li Sujuan dan mendapatkan banyak uang. Itu sebabnya Ye Yuan bisa terus kuliah. Ye Yuan secara alami juga sangat senang. Pada malam dia pergi, sebuah pesta perpisahan kecil diadakan di rumah. Ye Chong juga berjanji pada Ye Yuan bahwa setelah tahun pertama, dia akan membeli laptop untuk saudara perempuannya. Setelah Ye Yuan pergi, Ye Chong dan keluarganya pindah ke rumah baja berwarna sementara. Rumah aslinya dibongkar oleh Wang Bing menjadi tumpukan batu sisa, dan dia berencana membangun villa yang diminta Ye Chong di atasnya. Mendengar kabar bahwa keluarga kepala desa akan membangun rumah baru, warga desa semua datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Bagian lain dari tim teknik Wang Bing mulai menggali fondasi pusat kesehatan di dekat desa. Menurut permintaan Ye Chong, lokasi klinik harus ada di sini, dan tidak boleh ada penyimpangan 3 meter dari depan ke belakang. Ini merupakan tantangan dalam hal teknik, tetapi dengan keberadaan Wang Bing, ini bukan masalah. Wang Bing dan Ye Chong berjanji akan membangun rumah sebelum musim dingin. Ye Chong sangat lega menyerahkan proyek itu kepada Wang Bing, dan dia sendiri menjadi penjaga toko lepas tangan lagi. "Saya bercanda dengan Zhou Yutong dan Lin Wan setiap hari, dan ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya pergi ke gunung belakang dan kilang anggur, dan saya bahagia dan santai. 8 truk yang dibeli dari toko 4S sudah ada, dan sekarang kita hanya perlu menunggu pembukaan restoran Cina untuk mengangkut bahan dalam jumlah besar ke sana." Ye Chong dengan santai bekerja sebagai kepala desa kecilnya sendiri di desa Xiaoye, sama sekali tidak menyadari perubahan yang mengguncang dunia yang telah terjadi di kota Beijing. Keluarga Bai dihancurkan, dan dunia bawah tanah menatap properti yang ditinggalkan oleh keluarga Bai. Karena keluarga Lu dengan bijak tidak ikut campur, ada 4 kekuatan utama yang bersaing untuk industri ini. Keluarga Qin, Paramount, grup Jinsan, dan grup Lao Luo. Di antara mereka, keluarga Qin yang kurang dikenal menjadi kuda hitam terbesar. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa keluarga Qin tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Keluarga Qin menunjukkan kekuatan besar mereka, dan segera mengambil alih sebagian besar harta keluarga Bai. Tidak hanya itu, tetapi juga benar-benar mengalahkan 3 pesaing lainnya. Sedemikian rupa sehingga kepala dari 3 keluarga lainnya secara pribadi datang untuk meminta Qin Yulong meninggalkannya cara untuk bertahan hidup. Sun Moonlight Hotel, sebuah hotel mewah di pusat kota-kota Beijing. Awalnya milik keluarga Bai, tapi sekarang menjadi milik keluarga Qin. Di ruang pribadi yang sangat mewah di dalam, Qin Yulong menyelenggarakan perjamuan untuk Jiang Baili,
bos Paramount, Wang Jinsan, presiden grup Jinsan, dan Luo Jinhao, bos grup Lao Luo. Di salah satu dinding kamar pribadi yang mewah itu terdapat akuarium besar, di dalamnya terdapat ikan naga emas sepanjang 1,5 meter. Di tengahnya ada meja makan persegi panjang. Qin Yulong duduk di kursi tuannya, dengan seekor anjing besar berpunggung hitam berjongkok di bawah kakinya, terlihat garang, bahkan lebih ganas daripada Mastiff Tibet. Qin Yuhu duduk di ujung, Jiang Baili dan Wang Jinsan duduk di kiri, dan Luo Jinhao duduk di kanan. Tuan Qin, kami bertiga ada di sini untuk mencari kedamaian denganmu. Kata Lu Jinhao, itu benar, keluarga Qin kuat, tapi kami memiliki mata buta untuk menentang keluarga Qin, dan meminta Tuan Muda Qin untuk tidak mengingat kesalahan penjahat itu. Kata Wang Jinsan, Tuan Qin, kami bertiga telah membahasnya, selama Anda melepaskan kami bersedia memberikan 30% sahamnya kepada keluarga Qin. Kata Jiang Baili, mereka bertiga dulunya adalah pahlawan kota Beijing. Tetapi sekarang ketika mereka menghadapi Qin Yulong, mereka berhati-hati, seperti burung puyuh yang tertunduk. Qin Yulong mengangkat gelas anggurnya sambil tersenyum, lupakan saja, itu semua di masa lalu, dan kita tidak mengenal satu sama lain. Tiga lainnya sangat gembira dan dengan cepat mengangkat gelas anggur mereka, berterima kasih kepada Qin Yulong serempak. Qin Yuhu hanya duduk di ujung sambil mencibir, menonton penampilan Qin Yulong dengan tenang. Ayo makan. Kata Qin Yulong, hei, makan. Qin Yulong menyentuh anjing besar punggung hitam di bawah kakinya ketika dia sedang makan. Lihat, kita semua sudah kenyang, tapi anjingku masih lapar. Qin Yulong mencibir, Luo Jinhao dan ketiganya saling memandang. Tuan Muda Qin, anjing ini kuat dan ganas. Dia benar-benar anjing baik yang langka, puji Luo Jinhao. Qin Yulong mengangguk, ini memang anjing yang baik. Tetapi apakah Anda tahu apa yang dia suka makan? Dia terlihat sangat kuat. Saya khawatir dia makan daging sapi dan kambing mentah, kata Jiang Baili. Qin Yulong tertawa dan melambaikan tangannya. Menurut pendapat saya, karena Tuan Muda pertama Qin sangat mulia, anjingnya juga pasti sangat mulia, dan makanannya pasti makanan laut yang mahal seperti abalon dan lobster. Kata Lu Jinhao, Qin Yulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi. Wang Jinsan memutar matanya. Saya sering mendengar orang mengatakan bahwa 9 anjing dan 1 mastif berarti 9 anak anjing yang lahir di tandu harus dipelihara bersama, dan jika mereka tidak diberi makan, anak anjing akan saling menggigit, dan yang terakhir tersisa yang itu mastif. Qin Yulong tersenyum dan menatap Wang Jinsan. Wang Jinsan diam-diam sangat gembira. Dia pikir dia punya sesuatu untuk dikatakan, dan melanjutkan, Tuan Muda Qin, anjing ini lebih ganas daripada anjing mastif. Sepertinya dia memakan jenisnya sendiri. Haha. Qin Yulong mengangkat gelasnya dengan senyuman. Garis bawah yang lain dengan cepat meminta maaf dan mengangkat gelas mereka. Qin Yulong menyesap anggurnya, dan kemudian berkata dengan pelan, bolehkah saya memberitahu Anda, saya mendapatkan anjing ini dari musuh, dan pada awalnya saya tidak tahu apa yang disukainya untuk dimakan. Luo Jinhao dan yang lainnya memandangi satu sama lain. Musuh itu menyinggung perasaanku dan tertangkap olehku. Dia memohon padaku untuk mengampuni nyawanya dan memberikanku punggung hitam ini, bajingan ini. Biarkan dia memotong tangan dan memberi makan anjing itu, dan jika anjing itu memakannya, maka aku akan mengampuni dia. Qin Yulong berhenti, lalu melanjutkan, coba tebak, anjing itu benar-benar memakan tangannya. Saat itulah saya menyadari bahwa makanan favorit anjing ini adalah tangan manusia. Setelah Qin Yulong selesai berbicara, dia meletakkan gelas anggurnya. Tiba-tiba ada keheningan di meja makan. Wang Jinsan bertiga melihat ke piring kosong di tengah meja, di mana ada parang tajam. Awalnya mereka tidak tahu untuk apa itu, tapi sekarang mereka akhirnya mengerti. Qin Yuhu duduk di sana menonton dengan tenang, dengan senyum yang sangat dingin di sudut mulutnya. Terdiam beberapa saat, Luo Jinhao yang pertama berdiri, naik dan meraih parang. Dia juga dianggap orang yang kejam, dia memotong tangan kirinya dengan pisau di tangannya. Sambil berteriak, tangan kiri Luo Jinhao jatuh berdarah ke piring kosong. Qin Yulong mengangguk puas dan menatap dua lainnya. Wang Jinsan dan Jiang Baili saling memandang. Jiang Baili berjalan mendekat untuk mengambil parang, dan memberi isyarat dengan gemetar untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menebangnya. Tuan Muda Qin, saya adalah seorang kenalan lama dengan keluarga Liu di Luzhu. Demi keluarga Liu, tolong lepaskan saya. Wang Jinsan mengangkat gelasnya dan memohon. Qin Yulong tetap diam. Dan dia tidak tahu apakah dia marah atau bahagia, dan dia tidak mengangkat gelasnya untuk berdenting dengan Wang Jinsan. Setelah menunggu beberapa saat,
Melihat Wang Jinsan dan Jiang Baili tidak memotong tangan mereka, Qin Yulong tidak menekan lagi. Karena kamu tidak mau membantuku memberi makan anjing, maka kita tidak perlu minum makanan ini. Setelah berbicara, Qin Yulong melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal datang dan meminta Luo Jinhao dan yang lainnya pergi. Wajah Luo Jinhao dipenuhi keringat karena rasa sakit, tetapi ada ekspresi lega di wajahnya. Sebaliknya, dua orang lainnya tampak ketakutan bahwa mereka akan mati. Setelah mereka bertiga pergi, Qin Yuhu berjalan ke arah Qin Yulong sambil tersenyum dan duduk. Saudaraku, kedua bajingan ini benar-benar bodoh. Mereka menukar hidup mereka sendiri dengan satu tangan, dan mereka tidak melakukan hal yang baik. Qin Yuhu tertawa, Qin Yulong mendengus, mereka tidak akan bertahan malam ini. Saudaraku, bunuh mereka, bisakah kita pindah ke pusat kota Beijiang? Benar, sudah waktunya keluarga Qinku naik panggung. Hei, sayang sekali bahwa saudara ketiga tidak dapat melihat pemandangan ini. Qin Yuhu tertawa, Qin Yulong dan Qin Yuhu juga memiliki saudara tiri, Qin Yubao. Qin Yubao disetujui oleh Ye Chong dan telah menjadi sayuran jika dia tidak menghabiskan banyak uang setiap hari untuk memeliharanya, dia pasti sudah lama mati. Saudaraku, Ye Chong ini terlalu merajalela. Dia membuat saudara ketigaku seperti ini, dia menendangku di Burma saat itu. Apakah kita membiarkannya pergi seperti ini? Ketika Ye Chong disebutkan, Qin Yuhu menjadi marah. Baru setelah melihat foto Ye Chong, dia menyadari bahwa inilah orang yang merampoknya dengan batu kasar di Myanmar. Kamu Chong, jangan remehkan dia, Qin Yulong menyesap anggur, jangan sentuh dia untuk saat ini, jika dia bisa digunakan olehku, itu yang terbaik. Pada hari ini, Ye Chong sedang mengajari Zhang Tiezu cara berlatih di desa. Teleponnya berdering tiba-tiba, Lin Tianqi lah yang menelepon, meminta Ye Chong datang ke kota untuk makan dan mendiskusikan hal-hal penting. Ye Chong menutup telepon, mengendarai Land Rover ke Hotel Simping yang telah disepakati. Lin Tianqi, Su Yuqian, dan Lu Wen semuanya ada di sana. Xiao Qi masih menemani Lu Wen. Wajah Lin Tianqi berseri-seri dan dia menyisir rambutnya ke belakang. Berat badan Su Yuqian bertambah banyak lagi, dengan perut yang bulat, cukup sulit untuk berdiri dari bangku. Oh, Saudara Chong, kamu di sini, duduklah. Lin Tianqi tersenyum dan menarik Ye Chong untuk duduk. Beberapa orang saling berbasa-basi. Lin Tianqi berkata dengan emosi, Kakak Chong, apakah kamu masih ingat tempat ini? Ini adalah tempat pertama kita bertemu. Saat itu, anggur ki yang besarmu benar-benar mengejutkan mata anjingku. Dari kita untuk menjadi kaya itu dimulai di sini. Kata Su Yuqian sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Kamu tidak bisa mengatakan itu, tetapi kamu lebih banyak membantu kami. Kata Lin Tianqi, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan? Tanya Ye Chong. Lin Tianqi berdeham dan berkata, Kakak Chong, kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah keluarga Bai dihancurkan, keluarga Qin telah menggantikan keluarga Bai dan menjadi pemula di Beijiang. Ye Chong tersenyum, dia memikirkan hal. Ini titik, keluarga Qin mengalahkan 3 pesaing terbesar. Ketika ketiga pesaing memohon belas kasihan, Qin Yulong meminta mereka untuk memotong satu tangan dan memberikannya kepada anjing itu. Kata Su Yuqian, hanya Luo Jinhao yang menebangnya, Wang Jinsan dan Jiang Baili tidak. Akibatnya, Wang Jinsan dan Jiang Baili ditemukan tewas di rumah malam itu, dan semua properti mereka musnah. Industri anggur di kota Beijiang, grup Jinsan runtuh, dan sekarang ada banyak lowongan di pasar. Lin Tianqi berkata dengan penuh semangat, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini, mengapa kita tidak mendirikan perusahaan anggur? Ada anggur daki yang Brother Chong ada di sini, kami pasti akan menduduki pasar. Ye Chong memikirkannya, ini adalah hal yang hebat. Pendirian perusahaan minuman keras pasti akan menghasilkan lebih banyak uang daripada model penjualan daki yang likur yang tersebar saat ini. Tapi bisakah keluarga Qin hanya duduk dan melihat kami mengambil alih pasar anggur di kota Beijiang? Su Yuqian bertanya dengan cemas. Lin Tianqi tersenyum. Itulah mengapa saya mengundang saudara Lu untuk duduk di kota. Dengan saudara Lu di sini, apa yang dapat dia lakukan terhadap Qin Yulong? Lu Wen mengangguk. Jangan khawatir, saya pikir itu mungkin. Ye Chong tersenyum. Adapun keluarga Qin tidak peduli sama sekali, tidak peduli seberapa kuat Qin Yulong. Jika dia berani menyinggung perasaanku, aku akan menendangnya. Cao Ku, saudara Chong perkasa. Lin Tianqi mengangkat gelasnya, ayo minum. Semua orang mengangkat gelas mereka dan berdenting. Lin Tianqi mendecakkan mulutnya dan melanjutkan, Kakak Chong, kamu hanya perlu menyediakan resep untuk menyeduh anggur, dan kami bertiga akan membayar dananya.
Su Yuqian ditambahkan, Ye Chong menggaruk kepalanya, betapa memalukannya ini. Cao, saudara Chong, apa yang sangat memalukan? Hal yang paling berharga di sini adalah formulamu, tanpa formulamu, kami tidak bisa melakukannya sama sekali. Kata Lin Tianqi, Ye Chong mengangguk, lagi pula, dia butuh banyak uang, lebih banyak lebih baik, oke, tapi stok Daqiang Cao hampir habis, dan Daqiang Cao baru akan tumbuh setelah awal musim panas tahun depan, jadi produksi anggur Daqiang akan segera berhenti. Lin Tianqi tidak apa-apa menunggu seseorang mendengar ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Bukankah Anda mengatakan ada stok 5 bulan? Ye Chong tersenyum pahit, ya. Tapi saya tidak menyangka setelah kilang anggur dibangun, pengiriman akan sangat cepat hingga berlangsung selama 2 bulan. Tahun depan, kita harus menanam lebih banyak jenis rumput ini. Saran Su Yuqian, ini semua untuk masa depan. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sekarang? Jika produksi Daqiang liqueur tidak dapat dipasok, tidak perlu menduduki pasar, Lin Tianqi menggaruk kepalanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Aku akan membuat beberapa jenis anggur obat nanti. Aku bisa menggunakan bahan obat China biasa. Itu bisa mengobati rematik, penyakit jantung, pembuluh darah penyakit dan memperpanjang umur anggur yang buruk. Cao Ku, saudara Chong, apakah kamu benar-benar saudaraku sendiri, perkasa, Lin Tianqi sangat gembira, berharap dia bisa naik dan mencium Ye Chong. Su Yuqian berkata dengan riang. Lu Wen mengulurkan ibu jarinya dan mengacungkan jempol pada Ye Chong. Kalau begitu aku akan mulai mencari lokasi pabrik. Lin Tianqi mengangkat gelasnya lagi. Mereka sedang minum, ketika Luling tiba-tiba membuka pintu dan menerobos masuk. Saudaraku, apakah kamu masih pergi ke pesta amal malam ini? Kamu akan terlambat. Kata Luling dengan marah. Setelah berbicara, dia melihat Ye Chong duduk di sini, dan wajahnya langsung berubah. Dia masih hidup dalam ketakutan bahwa Ye Chong adalah seorang pembunuh. Lu Wen melihat penampilan saudara perempuannya, dan berpikir bahwa Luling terhuyung-huyung seperti rusa setelah melihat Ye Chong. Ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak bisa pergi. Kata Lu Wen, dia ingin dengan sengaja memberi Luling kesempatan. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Kata Luling sambil diam-diam menatap Ye Chong. Dia tampaknya takut bahwa Ye Chong akan menyerang tiba-tiba, dan mengeluarkan gergaji besi pembunuh mesum atau sesuatu. Ye Chong akan menemanimu, kata Lu Wen. Luling dengan cepat melambaikan tangannya, tidak perlu. Lin Tianqi dan Su Yuqian bukanlah orang bodoh, mereka tahu bahwa Lu Wen berusaha untuk menjodohkan mereka. Oh, saudari Ling, ada apa dengan saudara Chong yang ikut denganmu? Lin Tianqi tersenyum, menarik Ye Chong dan mendorongnya ke sisi Luling. Itu benar, kalian berbakat dan cantik. Jika kamu mengobrol lebih banyak, mungkin kamu bisa memicu percikan api. Su Yuqian menyeringai pada Ye Chong. Tidak, jangan. Luling ingin menolak, Lu Wen berdiri dan mendorongnya dan Ye Chong keluar dari pintu, pergi. Kemudian pintu kamar pribadi ditutup, dan tawa 3 pria datang dari dalam. Di koridor yang sunyi, hanya ada Ye Chong dan Luling. Luling menatap Ye Chong dengan hati-hati. Ye Chong memasang tampang serius. Kamu lihat aku tidak tahu bagaimana menyapa. Tuan, Luling merasa sangat malu. Ye Chong menahan senyum, mengangguk dan berkata, ayo pergi, kebetulan aku akan pergi ke pesta amal. Setelah itu, keduanya datang ke aula kaca di lantai atas Hotel Simping, tempat diadakannya jamuan makan, yang sangat meriah. Ada dinding kain merah di pintu masuk ruang perjamuan, dan di atasnya ada dinding tanda tangan gala amal panti asuhan. Ada lusinan tanda tangan yang dikemas rapat di bawah ini. Ye Chong mengambil pena dan menulis namanya sambil tersenyum. Luling juga menandatangani, lalu keduanya berjalan menuju aula. Aula terang benderang, dikelilingi oleh jendela kaca dari lantai ke langit-langit, dan Anda dapat melihat pemandangan malam setengah dari Beijing. Ada beberapa meja persegi panjang di tengahnya, di atasnya terdapat berbagai makanan penutup gourmet buatan sendiri. Orang-orang berpasangan dan bertiga berkumpul bersama, memegang gelas anggur dan mengobrol dengan gembira. Ketika semua orang melihat Luling datang, mereka semua menyapanya, tapi Luling tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Banyak orang di sini mengenal Luling, salah satunya karena identitas Luling, dan yang lainnya karena Luling selalu peduli dengan amal dan rela mengeluarkan uang. Dia adalah wanita muda terkenal di lingkaran ini. Jangan memandang Luling sebagai orang yang baik hati, tapi kepribadiannya tidak begitu baik, dia hanya seorang wanita cantik yang seksi. Iya, tidak hanya seksi, kudengar dia pemarah, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Masuk siapa pria di sebelahnya itu, pelayan itu.
Beberapa orang menatap Luling dari jauh dan berdiskusi dengan suara rendah. Ye Chong dan Luling berjalan ke sofa sudut dan duduk. Ye Chong menyilangkan kakinya dan berkata kepada Luling sambil tersenyum, "Pergi dan ambilkan aku segelas jus jeruk." Luling sangat membencinya sampai giginya gatal. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Lu, beraninya seseorang pesan dia. Namun, menghadapi Ye Chong, si pembunuh, Luling tidak punya pilihan selain menahan diri. Luling berbalik untuk minum. Begitu dia pergi, ketiga pemuda itu duduk di sebelah Ye Chong. "Saudaraku, apakah kamu pembantu Nona Lu?" Dan kemudian tertawa. Ye Chong tidak marah, dia juga tertawa bersama mereka. "Saudaraku, sepertinya kamu baru di sini, jadi aku tidak tahu bagaimana melayani Nona Lu." "Oh, apakah kamu memiliki pengalaman?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. "Itu tidak benar, tapi klaim Luling sebagai wanita cantik tidak berdasar." "Itu benar, tidak ada yang berani memprovokasi dia di sini." "Itu benar, kamu, sebagai pengikutnya, duduk di sini dengan sok, kamu tidak menunggu untuk ditangani." Ketiga pemuda itu berbicara dengan Ye Chong satu persatu. Ye Chong mendengarkan sambil tersenyum, dan berkata dalam hatinya bahwa Luling ini memang pemarah, bahkan lebih buruk dari Zhou Yutong saat ini. Luling kembali dengan minuman, ketiga pemuda itu segera menutup mulut mereka. Luling meletakkan minuman itu di atas meja bundar di depan Ye Chong. "Hah?" Ye Chong pura-pura menatap Luling, "apa yang harus kamu katakan?" Luling tersipu, mengira begitu banyak orang yang menonton, betapa memalukannya itu. Tapi Ye Chong menatap Luling dengan tatapan tegas. Luling berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. "Tuan, tolong minum jus jeruk." "Iya, benar." Ye Chong mengambil cangkir sambil tersenyum, "Ayo, remas bahu Tuan." Luling menggertakkan giginya dan berjalan pergi setelah tiba di belakang Ye Chong. Dia menjepit tangannya di bahu Ye Chong. "Ada apa dengan omong kosong ini?" Ketiga pemuda itu segera tampak seperti guntur, menatap Ye Chong dengan mata lebar, seolah-olah mereka sedang melihat alien. Bisakah Luling, yang dikenal sebagai kecantikan yang seksi, begitu patuh, dan memanggilnya, "Tuan"? Apakah Nima ini bermain SM? Ini adalah dewa apa yang dikagumi oleh ketiga pemuda Ye Chong adalah pemeran 5 tubuh. Ye Chong, di sisi lain, menatap ketiga pemuda itu dengan tatapan puas diri. Pada saat ini, seorang biksu gemuk memimpin seorang biksu muda dan duduk di samping Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong melihat, bukankah ini kenalan lama, kakak laki-laki Zhu Jiayin dan murid mudanya, Si Fang. "Hei, Tuan Ye, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini," kata biksu gendut itu sambil tersenyum. "Tuan, mengapa kamu di sini? Kamu sedang dalam misi lagi?" tanya Ye Chong dengan suara rendah. Biksu gendut itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Direktur Panti Asuhan membantu saya terakhir kali ketika kami datang untuk berurusan dengan pengusir setan. Dia mengundang saya ke pesta. Saya melihat seorang pria berusia 50-an berjalan ke depan. Pria itu memiliki wajah persegi, rambut setengah beruban, mata tebal, dan mengenakan setelan yang sangat formal. Semuanya, kata pria itu dengan lantang. Lingkungan segera menjadi tenang. "Semuanya, saya Direktur Panti Asuhan. Terima kasih telah datang ke jamuan amal malam ini dalam jadwal sibuk Anda. Agar semua orang tahu lebih banyak tentang panti asuhan kami, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda." Seorang anak dari daerah pegunungan Meichun, dia hanya memiliki satu tangan, tetapi dia pekerja keras dan bijaksana. Selanjutnya, dekan bercerita selama 15 menit, ceritakan kisah bagaimana anak yang kuat secara fisik dan mental ini bekerja keras untuk kuliah dengan bantuan orang-orang yang bermaksud baik di masyarakat, dan bagaimana dia membalas masyarakat setelah dia berhasil dalam studinya. Bahkan Ye Chong harus mengakui bahwa cerita dekan sangat bagus dan sangat menyentuh. Banyak gadis dengan hati sensitif menyeka air mata mereka dengan tisu. Ye Chong minum jus jeruk dalam satu tegukan, dan berkata kepada Luling di belakangnya, "Ambilkan aku secangkir lagi." Luling mengertakkan gigi, ingin mati bersama Ye Chong. Dia diam-diam menghitung sampai 3 di dalam hatinya, lalu mengambil cangkir itu dengan marah dan pergi. Setelah dekan selesai berbicara, dia berjalan ke samping biksu gendut itu. "Oh, Din, ceritamu sangat mengharukan," kata biksu gendut itu sambil memegang tangan Din. Dekan tersenyum, "Panti asuhan kami memiliki banyak cerita yang mengharukan seperti ini." "Dekan yang hebat, beberapa teman saya akan datang nanti, bagaimana kalau Anda menceritakan kisah lain?" Kata biksu gendut itu. Dekan menepuk dadanya, "Tidak masalah. Saya akan bercerita tentang seorang anak dari daerah pegunungan Meichun, dengan bantuan orang-orang baik, yang secara fisik cacat dan kuat,
bekerja keras untuk kuliah, dan kemudian membayar masyarakat. Din. Ini kamu baru cerita, tapi aku tahu cerita ini. Kata dekan. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, tidak heran kata-katanya begitu menyentuh. Trik Nima ini populer di seluruh dunia. Dekan mengobrol beberapa kata lagi, lalu berbalik untuk menghibur yang lain. Ketiga pemuda itu sudah pergi, di sofa, hanya biksu gendut, muridnya, dan Ye Chong yang tersisa. Kemudian biksu gendut itu bertanya dengan misterius, Tuan Ye, Anda melakukan hal itu di Gunung Panlong, bukan? Ye Chong juga merendahkan suaranya, pria di kaki gunung itu dibunuh oleh Chen Xiong, dan Chen Xiong mengubahnya ke dalam aku baru saja menendangnya turun gunung. Bagaimana dengan Chen Xiong? Apakah kamu membunuhnya? Biksu gendut itu bertanya lagi. Keduanya sangat misterius sehingga mereka tidak menyadari bahwa Lu Ling telah kembali. Lu Ling diam-diam berjalan mendekat dan mendengarkan percakapan di antara keduanya. Ye Chong memandang biksu gendut itu, dia tidak tahu mengapa biksu gendut itu peduli dengan masalah ini. Tidak, Ye Chong berkata, aku tidak tahu bagaimana dia meninggal. Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya kepada biksu gendut itu. Tapi pembicara tidak punya niat dan pendengar punya niat. Lu Lingke mendengar kata-kata Ye Chong dengan jelas. Bajingan ini bukan pembunuh, dia membuatku takut. Terlalu menjijikkan, biarkan aku memanggilnya Tuan dan meremas bahunya. Dia telah melakukan begitu banyak hal memalukan, semakin. Lu Ling memikirkannya, semakin marah dia segelas jus jeruk memercik ke kepala Ye Chong. Ye Chong sedang berbicara dengan biksu gendut itu ketika dia tiba-tiba merasakan embusan angin di belakang kepalanya. Dia bergerak sangat cepat dan buru-buru terbang keluar dari jalan. Jus jeruk tumpah ke seluruh sofa. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chong bertanya. Lu Ling pura-pura tidak bersalah. Maaf, Tuan, kakiku terpeleset. Oh, aku sangat bodoh. Ye Chong tidak melihat sesuatu yang aneh, dan memanggil pelayan untuk membersihkan sofa saat dia berbicara. Tuan, izinkan saya meremas bahu Anda, kata Lu Ling. Ye Chong mengangguk. Lu Ling berjalan di belakang Ye Chong dan meletakkan tangannya di bahu Ye Chong. Kemudian, dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia mencubit daging di bahu Ye Chong. Aduh, sakit, sakit teriak Ye Chong. Oke, Ye Chong, kamu berani berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pembunuh. Itu sangat menyakitkan bagiku. Oh, Nona Lu, kapan aku berbohong padamu, menurutmu? Begitu, saya memanggil Anda Tuan, dan biarkan saya meremas bahu Anda di sini. Apakah saya ingin kehilangan muka? Oh, bercanda, Nona Lu, lepaskan tangan Anda, itu menyakitkan saya sampai mati. Ye Chong mohon ampun, HMPH, tidak apa-apa jika sakit, aku akan membiarkanmu memiliki ingatan yang lebih lama, dan lihat apakah kamu berani menggertakku di masa depan. Jangan berani, Lu Ling mencubit cukup sebelum membiarkan pergi. Biksu gendut itu tersenyum dan berkata, senang menjadi muda, dan kamu bisa menggoda. HMPH, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu bajingan, aku akan pergi ke kamar mandi. Lu Ling berbalik dan pergi dengan penuh kemenangan. Ye Chong menggosok bahunya yang memerah, dan berkata pada dirinya sendiri sesuatu seperti, sangat kejam. Setelah biksu gendut itu mengobrol dengan Ye Chong untuk beberapa kata lagi, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Ye Chong menunggu lama, tetapi tidak melihat Lu Ling kembali. Ketika dia bertanya-tanya apakah sesuatu akan terjadi, dia mendengar suara dari kamar mandi. Ye Chong membungkuk, menerobos kerumunan, dan menemukan bahwa Lu Ling berselisih dengan dua orang asing. Kamu mengotori rok pacarku, kamu harus membayarnya, kata seorang pria asing berambut pirang. Ternyata setelah Lu Ling mencuci tangannya, dia tidak sengaja memercikkan air ke rok wanita asing itu. Lu Ling berkata dengan marah, aku akan menemanimu saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Berapa harganya? Soal harga, minimal 200 juta, kata wanita asing itu. Semua orang di sekitar menunjuk dan menunjuk, bukankah ini hanya menipu uang? Apakah kamu mencuri uang? Lu Ling menghentakkan kakinya dengan marah, benar-benar melanggar hukum. Ye Chong merasa geli. Sial, rokmu paling banyak 10.000 yuan, dan kamu ingin 200 juta lebih, kupikir kamu gila. Kata Lu Ling, harga bukan masalah, yang penting adalah makna peringatannya, yang bisa dikatakan tak ternilai bagi saya. Kata wanita asing itu, benar, kita bisa membuat konsesi, 200 juta, kamu hanya perlu mengipasi pena, 100 juta sudah cukup. Kata pria asing itu, Blade Pen Down Fund, separuh negara. Lu Ling tidak bereaksi untuk beberapa saat, namun, Ye Chong merasa bahwa idiom, penyalahgunaan, ini tampak familiar.
Setengah dari negara berarti setengah dari jumlah total. Ye Chong tiba-tiba teringat kata-kata yang diajarkan Tang Chun kepada Joseph. Nampaknya kedua orang asing ini juga berkerabat dengan Joseph. Joseph mempelajari sebuah idiom dari Tang Chun, lalu mengajarkannya kepada kedua orang asing tersebut. Ye Chong merasa geli, dan berkata bahwa tampaknya orang asing benar-benar perlu mencari guru yang baik untuk belajar bahasa Mandarin. Saat ini, Joseph benar-benar berjalan dari kejauhan. Di belakangnya adalah seorang pria yang ternyata adalah Lin Yuhai. Mengapa begitu hidup? Lin Yuhai bertanya, dan kemudian matanya tiba-tiba menyala, dan dia menemukan Ye Chong. Menantuku, kamu di sini. Ye Chong memandang Lin Yuhai, lalu ke Joseph, yang lengannya terkilir belum tersambung, diikat dengan perban panjang. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Joseph pasti mencari perawatan Lin Yuhai. Benar saja, Lin Yuhai berkata kepada Joseph, Tuan Joseph, ini adalah dokter ajaib yang saya ceritakan. Saya tidak dapat menghubungkan lengan Anda. Saya khawatir hanya dia yang bisa. Terkejut, hei, bukankah ini telur baja montage? Ye Chong tertawa. Kedua orang asing itu pada awalnya berlari ke arah Joseph dan berkata dengan hormat, bos, mereka. Bertiga memang berada dalam kelompok yang sama. Joseph menatap Ye Chong. Dia telah menderita dari bos akhir-akhir ini. Lengannya terkilir dan tidak ada yang bisa menempelkannya. Dan sekarang seluruh bahunya tersumbat, bengkak dan tinggi, dan sakit sekali saat disentuh. Dia bahkan menemukan Lin Yuhai yang paling terkenal, tetapi Lin Yuhai mengatakan bahwa hanya Ye Chong yang bisa menghubungkan lengannya. Joseph mempercayainya, karena bagaimanapun, Ye Chong melepaskan lengannya. Tuan Ye, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan tolong ambil kembali lengan saya. Joseph memohon belas kasihan. Ye Chong mendengus dingin dan mengabaikannya. Menantu yang baik, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Lin Yuhai bertanya, bukan apa-apa, Tuan Joseph tidak menghormati teman saya sebelumnya. Kata Ye Chong, saya minta maaf, Tuan Ye, saya minta maaf. Joseph terus memohon belas kasihan. Lin Yuhai juga berkata, menantu yang baik, mengapa Anda tidak membantunya melihatnya? Anda dapat melihat bahwa sikapnya juga sangat tulus. Ye Chong mengangkat bahu, kesampingkan masalah itu untuk saat ini. Kalian berdua bawahan ingin menyentuhku. Temanku, bagaimana kamu menyelesaikan akun ini? Pengci, Joseph tahu bahwa ini adalah kata yang buruk. Aku baru saja menyiramkan air ke roknya, dan mereka benar-benar meminta 100 juta dariku. Kata Luling dengan marah. Joseph memandang kedua bawahan itu dengan kejam. Kalian berdua benar-benar memalukan bagiku. Kenapa kamu tidak minta maaf? Kedua bawahan itu segera menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Luling Hao. Baru saat itulah Luling tenang, dan diam-diam melirik Ye Chong. Lin Yuhai dapat melihat dengan jelas dari samping, dan berpikir dalam hati, mengapa ada gadis kecil yang begitu cantik di samping Ye Chong? Tidak, aku harus memberitahu Xiao Wan dengan cepat, sehingga dia merasakan krisis. Jika ini terus berlanjut, Ye Chong akan direnggut, aku harus segera melahirkan bayi. Lin Yuhai berkata dalam hati. Ye Chong mencibir ke samping. Dia tahu bahwa jika Joseph tidak meminta sesuatu darinya, Joseph akan memanjakan bawahannya dan bahkan memeras lebih banyak uang. Tuan Ye, apakah Anda puas dengan ini? Kata Joseph sambil tersenyum. Ye Chong mengangguk, tidak buruk, Tuan Ye, tolong obati luka saya. Kata Joseph, ya, bukan tidak mungkin, tapi biaya rawat jalanku sangat mahal. Ye Chong tertawa. Jejak ketidaksenangan melintas di mata Joseph, tetapi dia masih tersenyum. Tidak apa-apa, saya bersedia membayar berapapun. Petik 2. 100 juta, Ye Chong tersenyum, apa, sangat mahal. Bahkan Lin Yuhai terkejut, Tuan Ye, bukankah ini terlalu mahal? Joseph bertanya dengan wajah dingin. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa yang mahal? Sebuah gaun bisa berharga 100 juta yuan. Mengapa saya tidak bisa membayar 100 juta yuan untuk kunjungan dokter? Iya, dia pikir tidak ada yang tahu, gaunnya adalah model terbaru dari tahun. Keterampilan medis saya juga peringatan. Mereka diajarkan kepada saya oleh kakek buyut saya. Kata Ye Chong meniru wanita asing. Luling tertawa dengan puji. Yusuf sangat marah. Apakah kamu bisa menyembuhkannya atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi. Kata Ye Chong, sembuh. Joseph mengertakkan gigi dan berkata, oke, jika kamu mengirim uang ini ke panti asuhan, itu akan dianggap sebagai sumbanganku ke panti asuhan. Ye Chong tertawa. Setelah itu, dia menelepon direktur dan meminta akun publik panti asuhan. Dekan tidak bisa menutup mulutnya ketika mendengar bahwa itu 100 juta. Oh, Tuan Ye Chong, Anda orang yang sangat baik. Atas nama anak-anak di panti asuhan,
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ye Chong tidak pergi ke Joseph sampai dipastikan bahwa 100 juta yuan telah dikreditkan ke akun. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Joseph dengan tangan kanannya, lalu menarik dan mendorong untuk menghubungkan dislokasi. Rasa sakit Joseph menghilang seketika. Lin Yuhai menggosok matanya, tetapi dia tidak melihat gerakan khusus Ye Chong. Jadi mengapa dia mengambilnya? Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Merasa lengannya sudah sembuh, Yusuf berbalik dan pergi bersama kedua anak buahnya. Gangdan, terima kasih atas sumbanganmu. Ye Chong tersenyum. Tuan Ye Chong, kami akan melukis nanti. Joseph mengucapkan kata kasar dengan nada yang sangat lucu, dan kemudian pergi dengan putus asa. Semua orang tertawa dan merasa segar kembali. Menantu yang baik, bagaimana Anda melakukannya? Mengapa saya tidak bisa terhubung? Lin Yuhai bertanya. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengajarimu nanti. Kemudian semua orang mengobrol sebentar, di mana Lin Yuhai terus mengisyaratkan bahwa Ye Chong harus setia kepada Lin Wan. Melihat hari sudah sangat larut, semua orang bubar. Ye Chong mengirim Luling pulang, dan kemudian kembali ke desa Xiaoye. Habiskan akhir pekan yang santai di desa. Pada hari ini telah sampai pada istilah matahari Bailu. Setelah embun putih selesai, perbedaan suhu antara siang dan malam menjadi besar, dan suhu secara bertahap akan menjadi dingin di malam hari. Saat Anda bangun pagi-pagi, Anda bisa melihat tetesan embun kecil di tanaman. Setelah malam menjadi dingin, hal-hal lain baik-baik saja, tetapi Zhou Yutong dan Lin Wan adalah yang paling terpengaruh. Keduanya harus pergi ke sungai untuk mandi setiap hari. Tidak apa-apa di musim panas, tetapi sekarang sungai semakin dingin, dan tidak lagi cocok untuk memasuki air. Karena itu, kedua gadis itu berteriak-teriak untuk membeli pemanas air. Ye Chong, kamu merekrutku di sini, kamu bahkan tidak bisa memberiku air mandi, aku ingin pemanas air. Benar, aku tidak peduli, aku juga ingin pemanas air, sekarang desa sudah berjalan air dan listrik, kamu bisa memasang pemanas air baiklah. Kedua gadis itu genit dan memaksa, Ye Chong sangat bingung sehingga dia tidak punya pilihan selain setuju dengan senyuman. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin membeli TV dan komputer, saya akan membelinya bersama ketika saya kembali ke kota. Padahal, Wu Baosheng sudah memperbaiki jaringan di desa tersebut. Namun, tidak ada komputer di desa, jadi ponsel Zhou Yutong dan Lin Wan mendapat manfaat. Jadi Ye Chong sengaja mengendarai truk ke kota Beijiang. Dia pertama kali pergi ke tempat Zhang Xiaojun dan memberi Zhang San pengobatan akupuntur. Kemudian keduanya pergi ke restoran Cina untuk memeriksa situasi. Restoran Cina telah memulai dekorasi akhir fasad dan akan segera dibuka. Ye Chong mengangguk puas, alangkah baiknya jika kita bisa bergegas. Kepiting di desa kita tidak sabar untuk melihat mertua mereka. Kamu berbicara omong kosong lagi, Zhang Xiaojun tertawa. Mereka berdua sedang mengobrol ketika tiba-tiba beberapa perusuh masuk dari luar. Siapa bos di sini? Tanya salah satu pemimpin. Ada apa? Ye Chong bertanya dengan tenang. Chow, kamu adalah bosnya? Mengapa kamu begitu mengabaikan peraturan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar biaya perlindungan untuk melakukan bisnis di tempat ini? Macan mau memarahi. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya telah membuka toko di sini selama bertahun-tahun. Kata Zhang Xiaojun, restoran hotpotnya berada tepat di sebelahnya, dan dia belum pernah mendengar tentang biaya perlindungan. Sekarang aturannya telah berubah, kamu tidak perlu khawatir. Itu akan dikirimkan ke rumahmu dalam beberapa hari, dan akan dikirim ke sini hari ini. Zhao mencibir, benarkah? Ye Chong tersenyum, berapa harganya? 10.000 sebulan? Zhao mengulurkan satu jari, itu tidak mahal. Ye Chong mengangguk, yah, itu tidak mahal, lalu mengapa tidak bukankah kamu memberi uang? Aku hanya mengatakan itu tidak mahal, aku tidak mengatakan aku akan memberikan uang. Ye Chong tertawa, kamu ingin uang, tetapi kamu tidak punya. Oh sial, apakah kamu bercanda, saudaraku, pukul aku. Macam-macam mau memarahi. Setelah itu, beberapa bajingan akan melakukannya. Ye Chong mendengus dingin, menggerakkan kakinya, dan langsung muncul di samping beberapa bajingan. Papa, dia menepuk bahu beberapa bajingan. Semua gangster kecil ini terkilir seperti Joseph saat itu. Aduh, sakit sampai mati, Chowku, kakak, anak ini telah berlatih kungfu. Para pang melolong dan lari dengan malu. Zhang Xiaojun ketakutan, ayo kita panggil polisi. Ye Chong tersenyum, tidak perlu. Tapi, bagaimana jika mereka datang lagi dan kamu tidak ada di sini? Tanya Zhang Xiaojun, jangan khawatir, mereka bahkan tidak bisa menarik kembali senjata mereka, jadi mereka tidak berani membuat masalah lagi.
Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Xiaojun, Ye Chong pergi dan langsung pergi ke kota listrik Gao. Baik Gao Sanshan dan Gao Tingting ada di sana. Liang Yixin sekarang menjadi manajer toko Electric City dengan hubungan Ye Chong. Gao Tingting sangat memperhatikan Liang Yixin. Yo, saudaraku, kamu masih tahu kamu di sini, sudah berapa lama, kamu tidak punya hati? Kata Gao Sanshan sambil memegang lengan Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan kelembutan meremas tubuhnya. Kakak Ye Chong, semua orang merindukanmu. Gao Tingting meraih lengan Ye Chong yang lain dan berkata dengan genit. Wajah tua Ye Chong tiba-tiba memerah, dan dia berpikir bahwa sepasang saudara perempuan ini lahir dari ibu yang sama, dan mereka semua adalah peri kecil yang merayu orang mati tanpa membayar nyawa mereka. Melihat Ye Chong tersipu, Gao Sanshan berkata sambil tersenyum, "Oh, kenapa kamu masih malu? Kakak, jika kita pergi tidur dan mengobrol sebentar, kamu tidak akan tersipu." Ye Chong tertawa terbahak-bahak. Tidak, saya hanya membeli beberapa peralatan listrik. Gao Tingting juga berkata sambil tersenyum, "Kakak, jangan menggoda kakak Ye Chong, kamu bisa melihat wajahnya merah." Gao Sanshan kemudian melepaskan Ye Chong, "Oke, mari kita bicara. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Ayo pergi dulu, saudara, jangan lupa untuk datang dan bermain dengan saya." Ketika Anda punya waktu, Ye Chong diam-diam menghela nafas lega ketika Gao Sanshan pergi dan hanya Gao Tingting yang tersisa. Dia berpikir bahwa aku, Lao Ye, juga berkulit tebal, dan sangat memalukan untuk dipermalukan oleh sepasang saudari ini. "Kakak Ye Chong, peralatan listrik apa yang ingin kamu beli?" Gao Tingting bertanya sambil tersenyum. "Saya ingin membeli 2 pemanas air, 2 TV, dan 3 komputer." Kata Ye Chong, 3 komputer. 1 di rumah, 2 di desa. 1 untuk Zhou Yutong dan 1 lagi untuk Lin Wan. Sedangkan untuk TV, saya taruh 1 di rumah, dan membeli 1 lagi dengan layar besar untuk diperlihatkan kepada penduduk desa. Lagi pula, jika Anda ingin setiap rumah tangga di desa memasang TV, pertama-tama Anda harus memberitahu mereka apa yang bisa dilakukan TV bersambung.